Pernahkah kamu membayangkan seorang wanita muda dari Jepang, baru saja kehilangan suaminya, justru memilih meninggalkan semua kenyamanan demi cinta yang tumbuh diam-diam bersama sopir pribadinya? Kisah nyata ini bukan hanya bikin baper, tapi juga mengajarkan bahwa cinta bisa datang dari tempat yang paling tidak disangka. Kalau kamu suka kisah cinta beda negara, yang penuh air mata, harapan, dan keberanian, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena cerita kayak gini nggak bakal kamu dapetin di tempat lain. Di tengah hiruk-pikuk kota Osaka yang tak pernah tidur, Aiko Tanaka menjalani hidup yang terlihat sempurna dari luar. Usianya baru 25 tahun, wajahnya cantik khas wanita Jepang, dengan senyum lembut yang selalu menyembunyikan kepedihan. Ia tinggal di sebuah apartemen mewah lantai atas yang menghadap Teluk Osaka. Suaminya, Kenji, adalah seorang pebisnis sukses, pewaris perusahaan logistik ternama, yang dikenal sebagai sosok dingin tapi penuh ambisi. Namun, kehidupan Aiko hancur seketika 2 tahun lalu, saat Kenji terlibat dalam kecelakaan pesawat saat melakukan perjalanan bisnis ke Sapporo. Ia tak pernah kembali. Tubuhnya ditemukan tak utuh. Hanya jam tangan di pergelangan kirinya yang membuat pihak keluarga yakin itu memang dia. Sejak saat itu, dunia Aiko seperti kehilangan cahaya. Ia mendadak menjadi janda di usia muda, tanpa anak, tanpa keluarga yang benar-benar dekat, dan dengan rumah yang mendadak terasa terlalu luas untuk ditinggali sendirian. Setiap malam, Aiko duduk di sudut ruang tamunya, menatap lampu-lampu kota dari jendela kaca setinggi langit-langit. Hidupnya menjadi rutinitas yang membosankan dan sepi. Bahkan suara detik jam pun terasa menyakitkan. Ia mencoba mengisi waktu dengan kelas melukis, yoga, hingga terapi. Namun semua itu hanya menutup luka, tak pernah benar-benar menyembuhkan. Saat itulah, satu-satunya orang yang masih hadir dalam kehidupannya adalah Fajar. Seorang pria Indonesia yang bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Tanaka sejak 2 tahun terakhir. Fajar adalah sosok yang selalu berada di posisi paling belakang, secara literal dan emosional. Ia tak pernah masuk terlalu dalam ke dalam urusan pribadi Aiko, tapi justru itu yang membuatnya berbeda. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, namun kehadirannya selalu terasa menenangkan. Seperti jangkar di tengah badai. Fajar datang ke Jepang dengan niat sederhana, bekerja dan mengirim uang untuk keluarganya di kampung. Ia tak pernah menyangka akan menjadi bagian dari keluarga pebisnis besar. Awalnya ia canggung, terbata-bata menggunakan bahasa Jepang yang ia pelajari dari YouTube dan buku saku. Namun seiring waktu, ia menjadi sopir kesayangan Kenji, dan diam-diam menjadi sosok yang penting bagi Aiko. Ada sesuatu dalam diri Fajar yang tak dimiliki pria Jepang kebanyakan, kesabaran dan ketulusan yang tak dibuat-buat. Ia tak pernah menunduk berlebihan seperti sopir Jepang lainnya. Tapi ia juga tak pernah sok akrab. Hubungan Aiko dan Fajar tumbuh dalam diam, di sela-sela perjalanan panjang dari rumah ke kantor, dari rumah ke toko bunga langganan, atau saat menunggu Aiko di parkiran basement apartemen, kadang berjam-jam, hanya untuk mengantar pulang. "Apa kamu tidak bosan menunggu berjam-jam?" tanya Aiko suatu malam, saat ia baru selesai menghadiri acara amal dan melihat Fajar masih duduk di dalam mobil dengan mata lelah tapi tetap terjaga. Fajar hanya tersenyum kecil. "Kalau untuk memastikan Anda pulang dengan selamat, tidak akan pernah bosan." Jawaban itu membuat dada Aiko menghangat. Itu bukan kalimat romantis, bukan gombalan, tapi justru karena kesederhanaannya, kalimat itu menempel di hati. Fajar tak pernah bertanya tentang kehidupan pribadi Aiko, tapi ia tahu kapan harus menyalakan musik lembut di mobil, kapan harus mematikan radio agar Aiko bisa tidur di kursi belakang. Ia tahu Aiko tidak suka kopi di pagi hari, jadi ia mulai menyediakan botol teh hijau favoritnya di dashboard. Semua dilakukan diam-diam, tanpa pamrih, tanpa harap dilihat. Sejak kepergian Kenji, Aiko mengalami insomnia parah. Setiap malam ia terjaga hingga subuh, dan akhirnya baru bisa tidur saat matahari mulai terbit. Ia terlihat lelah, tapi tetap menjaga penampilannya. Ia tahu, sebagai istri dari mendiang konglomerat, orang-orang masih melihatnya sebagai simbol kelas atas. Namun, di balik riasan dan pakaian mahalnya, Aiko mulai rapuh. Fajar merasakannya.
Meski Aiko tak pernah berkata sepatah pun. Ia sering melihat mata sembab Aiko di pagi hari, atau suara napas yang sedikit tertahan ketika mereka berkendara. Tapi ia tidak pernah bertanya. Baginya, menjaga privasi Aiko adalah bagian dari kehormatannya sebagai sopir. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin sulit bagi Aiko untuk menahan rasa nyaman yang tumbuh perlahan. Ia mulai memperhatikan Fajar lebih dari biasanya. Cara ia membuka pintu, cara ia menatap jalan dengan tenang, atau cara ia tersenyum pada satpam setiap kali keluar dari kompleks apartemen. Ada ketulusan dalam dirinya yang membuat Aiko bertanya-tanya. Apakah perasaan ini salah? Ia mulai mencari alasan untuk naik mobil lebih sering. Bahkan ke tempat-tempat yang sebenarnya bisa ia datangi sendiri. Ia mengatur jadwal belanja dan mengubah tempat langganan salonnya, hanya agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Fajar. Suatu hari, di tengah perjalanan ke Taman Shinjuku Gyoen, Aiko berkata pelan, "Kamu tahu, akhir-akhir ini, aku hanya merasa tenang saat di dalam mobil ini." Fajar menoleh sekilas, tak menyangka Aiko akan bicara sejujur itu. "Saya senang bisa membuat Anda merasa begitu." Dan untuk pertama kalinya, Aiko menangkap getaran lain dalam tatapan Fajar. Bukan hanya sopan santun, tapi sesuatu yang lebih. Sesuatu yang belum berani mereka akui. Hubungan mereka berkembang seperti benih di bawah tanah. Tidak terlihat, tapi terus tumbuh. Bahkan dalam diam, mereka bisa berbagi bahasa tanpa kata. Aiko mulai merasa Fajar adalah satu-satunya orang yang tidak melihatnya sebagai janda kaya, tapi sebagai Aiko, manusia biasa yang sedang terluka. Mereka mulai memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil. Seperti Fajar yang akan menyalakan pemanas kursi di musim dingin tanpa diminta. Atau Aiko yang selalu membawa 2 bungkus onigiri dan memberikannya kepada Fajar sebelum perjalanan panjang. "Aku tahu kamu suka yang isi tuna," katanya sambil tersenyum. Fajar hanya mengangguk, tapi matanya tak bisa menyembunyikan keharuan. Pada musim semi, ketika bunga sakura mulai bermekaran, Aiko meminta Fajar mengantarnya ke taman kecil yang jarang dikunjungi orang. Di sana, mereka duduk diam selama 1 jam. Tak banyak bicara, hanya suara angin, dan detak jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. "Kalau aku bukan istri orang kaya," ucap Aiko tiba-tiba, "kamu masih akan memperlakukan aku seperti ini?" Fajar menoleh pelan. "Saya tidak pernah memperlakukan Anda seperti istri orang kaya. Bagi saya, Anda selalu Aiko-san, yang baik hati dan selalu menyapa saya dengan senyum hangat." Aiko tertunduk. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari, hatinya bukan lagi miliknya sendiri. Ada seseorang yang diam-diam telah menempatinya. Namun, semua itu berubah saat Fajar mengajukan surat pengunduran diri. Masa kontraknya hampir habis, dan ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Katanya, orang tuanya mulai menua dan ia ingin kembali ke kampung halaman. Aiko tidak bisa berkata apa-apa. Dunia yang tadinya kembali berwarna, tiba-tiba memudar lagi. Hari terakhir Fajar bekerja, langit Tokyo mendung. Aiko hampir tidak bisa menatap mata Fajar. Ia hanya berkata lirih, "Terima kasih untuk semuanya. Perjalanan ini tidak akan pernah sama tanpa kamu." Fajar menunduk dalam. "Saya yang seharusnya berterima kasih. Anda membuat saya merasa berarti di negeri yang asing ini." Sebelum pergi, Fajar memberikan sebuah buku kecil berisi catatan perjalanan mereka. Hal-hal yang diam-diam ia tulis selama 2 tahun, rute favorit, momen lucu, bahkan puisi kecil dalam bahasa Indonesia. Aiko membacanya malam itu dengan air mata mengalir deras. Dalam hati, ia berteriak, "Mengapa aku tidak menahannya? Kenapa aku membiarkan dia pergi? Bukankah aku juga berhak bahagia, meski aku seorang janda?" Tapi semua itu hanya tumpah di dalam hati. Ia tidak berani melawan rasa takutnya sendiri. Dan sejak hari itu, Aiko kembali sendiri. Namun kali ini, yang ia rindukan bukan suaminya, bukan kehidupan mewahnya, tapi seseorang yang selama ini duduk di balik kemudi, diam-diam menjaga hatinya. Hari-hari setelah kepergian Fajar berjalan seperti film hitam putih yang diputar ulang terus-menerus.
Aiko kembali dalam rutinitas kosong. Bangun, menyeduh teh, membuka tirai, menatap kota dari lantai 30, dan merindukannya. Tapi ini bukan rindu biasa. Ini rindu yang menusuk diam-diam, menyakitkan tapi tak bisa diungkapkan. Ia merasa kehilangan lebih dalam dari kehilangan Kenji. Mungkin karena pada Fajar, ia menemukan sesuatu yang tulus, tanpa ikatan status atau kewajiban. Sore itu, Aiko duduk di meja makan sendirian. Kursi di seberangnya kosong, seperti biasa. Tapi pikirannya jauh ke satu tempat yang bahkan belum pernah ia datangi. Sebuah desa kecil di Indonesia, tempat Fajar berasal. Ia mulai membayangkan Fajar duduk di teras rumah kayu, ditemani suara jangkrik dan aroma tanah basah. Ia bertanya-tanya, apakah Fajar memikirkannya juga? Setiap kali ia membuka lembar demi lembar catatan kecil yang ditinggalkan Fajar, dadanya sesak. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan yang sedikit miring, tampaknya ditulis terburu-buru. Jika suatu hari kamu datang ke Indonesia, carilah aku bukan karena kasihan, tapi karena kamu percaya, ada cinta yang bisa tumbuh dari tempat paling sederhana. Itu bukan pengakuan, tapi juga bukan kalimat biasa. Sejak itu, Aiko tak bisa tidur dengan tenang. Ia tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Beberapa bulan berlalu, tapi bayangan Fajar tak pernah benar-benar hilang. Aiko mencoba membuka hati. Pernah satu kali ia pergi makan malam bersama seorang kenalan lama Kenji. Pria itu mapan, sopan, dan cukup menarik. Tapi di tengah percakapan, Aiko memandang tangannya yang sedang menggenggam gelas anggur, dan tiba-tiba, bayangan tangan kasar Fajar, yang penuh bekas luka kerja, melintas di kepalanya. Ia tersenyum sopan, mengakhiri makan malam lebih cepat, dan pulang sambil menahan tangis. Setibanya di rumah, ia berdiri di balkon dan menatap langit Tokyo yang dipenuhi cahaya. Lalu tanpa sadar, ia berkata pelan, "Fajar, kamu di mana sekarang?" Dan malam itu, sesuatu dalam dirinya pecah. Ia tak bisa lagi membohongi diri. Ia tidak hanya merindukan seseorang, ia mencintainya. Esok paginya, ia duduk di depan laptop, membuka tab penerbangan internasional, dan mulai mencari tiket ke Indonesia. Ia bahkan belum tahu harus ke kota mana, hanya menulis Jakarta sebagai tujuan awal. Setelah itu, ia menghubungi satu-satunya orang yang mungkin tahu keberadaan Fajar. Seorang agen tenaga kerja yang dulu menyalurkan Fajar ke keluarga mereka. Percakapan dengan agen itu terjadi melalui panggilan video yang canggung. Wanita parubaya bernama Bu Yuni itu awalnya heran kenapa seorang janda muda Jepang tiba-tiba mencari mantan sopirnya. Tapi nada suara Aiko yang lirih dan mata sembabnya menjelaskan semuanya. "Saya cuma ingin tahu dia di mana sekarang. Saya nggak bisa berhenti memikirkannya," ujar Aiko dalam bahasa Inggris yang terbata, namun tulus. Bu Yuni sempat terdiam, lalu berkata, "Saya nggak punya alamat pastinya, Mbak. Tapi terakhir dia bilang mau pulang ke kampung di daerah Temanggung, Jawa Tengah." Temanggung. Aiko mengulang pelan. Ia belum pernah mendengar nama itu. Tapi di hatinya, itu seperti nama yang harus ia kejar. Tanpa berpikir panjang, Aiko memesan tiket pesawat. Ia menyiapkan koper kecil berisi pakaian santai, buku catatan, dan sebuah foto kecil Fajar yang ia cetak dari potongan video rekaman dashboard mobil lama mereka. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat untuk pengurus apartemennya. "Saya butuh waktu untuk mencari sesuatu, atau seseorang. Tolong jaga tempat ini sementara saya pergi." Lalu ia pergi, meninggalkan kota yang selama ini menjadi sangkar emas baginya, menuju negeri yang asing, dengan harapan yang bahkan ia sendiri tak bisa ukur. Begitu mendarat di Jakarta, Aiko merasa seperti masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Udara lembab, ramai, bising, dan penuh warna. Tapi entah mengapa, jantungnya justru berdetak lebih stabil. Ia merasa hidup. Dari Bandara Soekarno-Hatta, ia naik taksi ke stasiun kereta, lalu melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Di sana, ia tinggal di penginapan kecil bergaya tradisional yang dikelola pasangan lansia. Mereka menyambut Aiko dengan ramah meski sulit berkomunikasi.
Temanggung? Tanya pemilik penginapan sambil tersenyum. Naik bus saja dari terminal. Nanti turun di Parakan. Aiko mencatat semuanya di buku kecilnya. Ia membeli kamus saku bahasa Indonesia dan mulai belajar kalimat dasar. Di mana fajar? Menjadi kalimat pertama yang ia latih. Setiap pagi, ia pergi ke pasar, mencoba bicara dengan warga, menunjukkan foto kecil fajar. Sebagian hanya menggeleng. Ada yang tersenyum sopan dan berkata, "Maaf, tidak tahu." Tapi Aiko tak menyerah. Setiap penolakan justru menguatkan niatnya. "Aku datang sejauh ini. Aku tidak bisa berhenti sekarang," gumamnya dalam bahasa Jepang. Hari keempat di Temanggung. Saat matahari mulai condong ke barat, Aiko singgah di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Ia memesan teh manis dan duduk di bangku kayu. Lelah dan nyaris putus asa. Saat itu, seorang ibu pemilik warung menatap foto Fajar yang Aiko letakkan di atas meja. "Ini, Fajar?" tanyanya dalam logat Jawa yang berat. Aiko terkejut, lalu mengangguk bersemangat. "Iya, Fajar, kamu kenal?" Ibu itu tersenyum. Dia kerja di bengkel motor di ujung jalan itu, di dekat masjid besar. Anak baik itu. Sopan sekali. Suka bantu-bantu. Aiko menahan napas. Tangannya gemetar saat meraih dompet dan membayar teh. "Terima kasih. Terima kasih banyak." Ia berjalan cepat menyusuri jalan tanah yang mulai gelap, melewati sawah dan suara jangkrik. Hatinya berdetak tak karuan. Di kejauhan, ia melihat bengkel kecil dengan papan kayu bertuliskan, "Fajar Motor." Dan di sanalah ia berdiri, di depan pintu kayu yang setengah terbuka, menyaksikan pria yang selama ini ia cari, sedang menunduk membetulkan sepeda motor. Langkah Aiko terasa berat. Tapi ia melangkah. Dan saat Fajar menoleh karena mendengar suara sepatu asing menginjak kerikil, pandangan mereka bertemu. Waktu seperti berhenti. "Aiko-san," suara Fajar parau, penuh keterkejutan. Dan Aiko hanya bisa berkata pelan, nyaris seperti bisikan, "Aku datang untuk menjemputmu." Fajar berdiri terpaku. Tangannya masih memegang obeng, bajunya berlumur oli, dan wajahnya penuh keringat. Tapi semua itu seolah tak berarti saat matanya menatap sosok yang selama ini hanya ada di pikirannya. Aiko berdiri nyata di hadapannya, dengan mata berkaca-kaca dan senyum yang bergetar. Kenapa kamu bisa di sini?" Suara Fajar lirih, seolah takut jika ini semua hanya mimpi. Aiko menatap matanya dalam-dalam. "Karena aku nggak bisa hidup tenang sebelum ketemu kamu. Karena ada yang belum selesai." Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa berat. Fajar menunduk, berusaha menyembunyikan emosi yang mulai mengalir. Tapi Aiko melangkah mendekat dan menggenggam tangannya. "Aku datang bukan untuk membawa kamu kembali ke Jepang. Tapi karena aku ingin tahu, kita ini apa?" Fajar menelan ludah. Saya cuma sopir kamu, Aiko-san. Saya orang biasa. Latar belakang kita beda. Dunia kita beda." Aiko menggeleng pelan. "Hati kita nggak beda. Dan itu cukup buatku." Malam itu, mereka duduk berdua di bel bambu belakang bengkel, di bawah langit Temanggung yang bertabur bintang. Tak ada mobil mewah, tak ada musik jazz di dalam kabin seperti dulu. Hanya mereka, suara serangga, dan secangkir teh hangat. Tapi justru di tempat sederhana inilah, Aiko merasa utuh. "Aku nggak nyangka kamu balik ke desa," kata Aiko sambil menyandarkan punggung. "Kupikir kamu akan kerja di Jakarta atau tempat yang lebih besar." Fajar tersenyum kecil. "Aku janji ke ibu, aku akan pulang. Dulu aku pergi buat cari uang. Sekarang aku pulang buat bangun dari awal. Sederhana, tapi damai." Aiko menatap wajah Fajar. Begitu dekat tapi tetap terasa penuh batas. Ia tahu Fajar masih menahan diri, takut salah melangkah. "Apa kamu nggak pernah kangen?" tanya Aiko pelan. Fajar diam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Setiap hari. Tapi aku pikir, kamu udah kembali ke hidupmu. Yang mewah, yang besar. Aku cuma bagian kecil dari masa lalu kamu."
Aiko menggeleng cepat. Kamu bukan masa lalu. Kamu adalah yang membuat aku mau punya masa depan lagi. Keesokan harinya, Aiko tinggal lebih lama di Temanggung. Ia menyewa kamar kecil di losmen dekat pasar, dan mulai ikut membantu di bengkel Fajar. Meski tak bisa banyak, ia belajar menyapu halaman, membersihkan alat, dan bahkan membawakan makan siang dari warung Padang di ujung jalan. Warga sekitar mulai mengenalnya sebagai Mbak Jepang yang manis. "Fajar, itu pacarmu ya?" tanya salah satu anak bengkel sambil tertawa. Fajar hanya tersipu. "Teman lama," jawabnya singkat, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa bangga. Aiko mendengar semuanya. Ia tertawa pelan dan menatap Fajar dari kejauhan. Ia tahu, mereka masih menggantung di antara status. Tapi tidak apa-apa, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diterima bukan karena nama keluarga atau hartanya, tapi karena siapa dirinya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap seng bengkel, Fajar mengantar Aiko pulang dengan motor bebek tuanya. Mereka basah kuyup, tapi tertawa sepanjang jalan. Saat berhenti di depan losmen, Aiko menoleh dan berkata sambil menahan gigil, "Kamu tahu, ini lebih menyenangkan daripada naik limusin di Tokyo." Fajar tertawa kecil. "Naik motor bebek berdua sama kamu, itu hadiah." Hari-hari terus berjalan, dan Aiko semakin tenggelam dalam kehidupan kampung yang sederhana. Ia mulai belajar bahasa Jawa sedikit demi sedikit. Ia juga menulis semua pengalamannya di buku catatan kecil, tentang pasar pagi, tentang anak-anak kecil yang memanggilnya bule, dan tentu saja, tentang Fajar. Namun di balik senyum-senyum itu, ada satu pertanyaan yang selalu bergema dalam hatinya. Sampai kapan aku bisa di sini? Ia punya kewarganegaraan, tanggung jawab di Jepang, dan identitas yang tidak bisa ia abaikan. Tapi hatinya telah menetap di bengkel kecil di ujung jalan, tempat di mana ia merasa paling hidup. Suatu sore, saat mereka duduk di sawah menatap matahari terbenam, Aiko bertanya dengan suara hampir tak terdengar, "Fajar, kalau aku tinggal di sini selamanya, kamu akan terima aku?" Fajar menatap matahari, lalu menatap Aiko. "Aku nggak butuh kamu tinggal karena terharu. Aku cuma mau kamu tinggal kalau memang cinta." Aiko tersenyum, menatap wajah Fajar yang kini penuh ketegasan. Bukan lagi sopir yang dulu hanya menunduk dan membuka pintu. "Aku tinggal karena cinta. Bukan karena kamu perlu aku, tapi karena aku butuh kamu." Dan saat senja benar-benar turun, Fajar menggenggam tangan Aiko untuk pertama kalinya, tanpa rasa takut. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi kasta. Hanya dua manusia yang menemukan satu sama lain di titik paling tak terduga. "Kalau kamu siap, aku akan bicara dengan ibu," kata Fajar pelan. Aiko mengangguk, menahan air mata. "Aku siap. Aku datang jauh-jauh untuk ini." Pelan-pelan, langit Temanggung gelap. Tapi di hati Aiko dan Fajar, cahaya baru telah menyala. Bukan dari lampu kota, bukan dari menara bisnis atau kemewahan, tapi dari keberanian untuk mencintai, melawan norma, dan menerima bahwa kadang cinta datang dari arah yang tak pernah kita rencanakan. Beberapa hari kemudian, Fajar mengajak Aiko ke rumah ibunya di desa. Rumah kecil beratap seng, dengan pekarangan yang ditumbuhi tanaman cabai dan bunga-bunga liar. Aiko mengenakan kebaya sederhana berwarna krem yang ia beli di pasar. Ia gugup, namun senyuman Fajar membuatnya tenang. Ibunya Fajar, seorang wanita tua dengan mata yang tajam tapi lembut, menatap Aiko lama dari atas ke bawah. Tak ada kata-kata yang keluar di awal, hanya diam yang menggantung di antara mereka. Lalu perlahan, sang ibu bertanya, "Kenapa kamu jauh-jauh datang ke sini, Enduk?" Aiko menarik napas panjang. Ia meremas tangan Fajar, lalu menjawab dengan suara pelan, "Karena saya mencintai anak ibu. Saya nggak tahu dunia kami bisa menyatu atau tidak. Tapi saya ingin mencoba, kalau ibu izinkan." Mata sang ibu mulai berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, lalu menyentuh pipi Aiko. "Kalau kamu bisa terima hidup kami yang apa adanya, kamu bukan tamu lagi, kamu keluarga." Setelah pertemuan itu,
Aiko tinggal lebih lama. Ia menulis surat resmi ke kantor hukum di Jepang untuk mengurus dokumen izin tinggal jangka panjang di Indonesia. Ia juga mulai kursus daring untuk menjadi pengajar bahasa Jepang secara online, agar tetap bisa bekerja dari desa. Fajar membantunya mendirikan ruang kecil di samping bengkel sebagai tempat Aiko mengajar online. Mereka memberi nama ruangan itu, Ruang Asa, karena disitulah harapan mereka tumbuh. Setiap pagi, Fajar membetulkan motor, dan Aiko mengajar murid-muridnya dari layar laptop. Keduanya saling memandang dari jendela, saling menyemangati dengan senyuman. Kadang, cinta tak butuh pesta mewah atau janji besar. Cukup dua orang yang saling percaya, saling memilih, dan siap berjalan bersama dalam hujan, lumpur, dan peluh. Dan itulah yang mereka lakukan, membangun hidup dari bawah, tapi dengan cinta yang tak pernah goyah. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit desa, Fajar membawa Aiko ke tempat favoritnya di tepi sungai. Di sana, ia menyalakan lampion kecil dari bambu dan menuliskan sesuatu di kertas. Aiko membaca tulisan itu sambil tersenyum. "Kalau kamu bersedia, maukah kamu jadi rumah untuk hatiku selamanya?" Aiko menahan napas. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia menatap Fajar, yang kini berdiri dengan penuh keyakinan. "Aku nggak punya cincin mahal, Aiko, tapi aku punya hidup yang siap aku berikan sepenuhnya padamu." Aiko mengangguk, sambil memeluknya erat. "Aku nggak butuh cincin. Aku hanya butuh kamu, yang selalu tulus, dari hari pertama." Dan malam itu, dua jiwa yang berasal dari benua berbeda, budaya berbeda, akhirnya bersatu, bukan karena dunia mereka cocok, tapi karena mereka berani mencocokkan dunia itu bersama. Kabar pernikahan mereka menyebar cepat. Tak besar, tak megah, tapi penuh cinta. Warga kampung membantu masak, menyiapkan dekorasi dari janur, dan anak-anak kecil membuat gambar Aiko dan Fajar dengan krayon warna-warni. Suasana hangat memenuhi udara. Beberapa teman Aiko dari Jepang bahkan datang ke desa. Mereka kaget, sekaligus terharu, melihat bagaimana Aiko menjalani hidup barunya. Salah satu dari mereka berbisik, "Kamu kelihatan lebih hidup di sini." Aiko tersenyum, "Karena disinilah jiwaku benar-benar bebas. Di sini, aku jadi aku yang sebenarnya." Saat akad nikah berlangsung dalam bahasa Indonesia, Aiko membacanya dengan suara sedikit gemetar namun mantap. Di antara linangan air mata dan doa-doa yang lirih, mereka menjadi pasangan sah. Dan pelukannya pada Fajar saat itu, bukan sekadar pelukan cinta, tapi pelukan kemenangan, atas semua perbedaan, jarak, dan keraguan. Kini, Aiko dan Fajar menjalani hidup yang mungkin sederhana bagi dunia luar, tapi luar biasa bagi mereka. Mereka menanam bunga di halaman rumah, membuat video harian tentang kehidupan desa dan mengunggahnya ke YouTube. Judulnya, Dari Tokyo ke Temanggung. Dan ribuan orang mulai mengikuti perjalanan cinta mereka yang menginspirasi. Suatu pagi, Aiko duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Ia menulis di jurnalnya, "Aku pernah hidup di gedung tinggi, makan di restoran bintang 5, dan menginap di hotel termewah. Tapi tidak ada yang bisa menyaingi rasa damai. Saat aku bangun di samping pria yang dulu hanya kupanggil Pak Sopir, tapi kini adalah rumahku." Dan di bawah langit Indonesia, dua hati yang tadinya dipisahkan oleh samudra, kini berdetak dalam satu irama. Karena cinta, tak pernah peduli dari mana kamu berasal, hanya peduli seberapa jauh kamu berani melangkah.